Kene loading asem. Halo, Badis. Itu gambarnya nggak kelihatan Badis, sinyalnya susah apa gimana? Kak Hadis? Ya, coba. Ya, coba di rejoin dulu ya. Ini para penonton yang setia, sabar dulu menunggu ya. Ini teman-teman semua yang nonton. Ada Agi, Asa, teman-teman SMA. Itu sinyalnya angel. Ngakak. Sinyalnya angel. Sinyalnya susah. Oke, kita masuk bersama. Sinyalnya susah. Kita ngobrol santuy bersama Kak Hadis. Coba. Oh, ini udah bisa ya? Halo? Udah. Tapi di sini iya, gambarnya loading. Gambarnya halo? Udah, yang penting suaranya kedengeran apa? Oh, tapi kok di aku Mas muter-muter ya? Coba kalau dari teman-teman yang nonton gimana? Teman-teman yang nonton itu lancar nggak? Dening, suaranya. Susah ya sinyalnya ya. Keluar. Kita sabar ya guys. Ini pembahasan kali ini tentang menjaga pola hidup sehat dengan menerapkan gizi seimbang di era pandemi COVID-19. Ya, Kak Hadisnya nggak ada gambarnya. Waduh. Ini di era pandemi, teman-teman. Masih. Ya. HP-nya punya berapa Mbak Hadis? Di era pandemi ini dampaknya itu di semua sektor ya, baik pendidikan, ekonomi, kemudian ditambah dengan kemarin ya tentang RUU Cipta Kerja yang menimbulkan demo besar-besaran.
bagi para buruh dan mahasiswa. Nanti di sini ada 4 pembahasan tentang gizi seimbang. Hadis mana hadis? Coba. Tunggu ya teman-teman. Ntar Mbak Hadis. Bentar Mbak Hadis, bentar. Nah, ini udah bisa. Ya. Oke. Apa kabar Mbak Hadis? Iya. Alhamdulillah baik ya. Sekarang lagi di mana? Di rumah atau di kosan atau di mana? Di rumah ya. Kemarin habis nyelesain itu ya proposal ya. Alhamdulillah. Udah selesai ya. Berarti tinggal skripsi ya. Ya, lagi proses. Lagi proses ya. Ya, ini kita langsung mulai aja. Yang pertama itu nanti ada pembahasan tentang menjaga pola hidup sehat dengan menerapkan gizi seimbang di era pandemi ini, di era pandemi COVID-19. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab ya ke Hadis. Mungkin ada teman-teman yang nonton itu nanti barangkali yang ingin bertanya mengenai gizi seimbang itu yang seperti apa dan lain sebagainya. Tentunya yang pertama, jika kita membahas tentang gizi seimbang itu kan tidak lain dari adanya mengonsumsi makanan yang 4 sehat dan 5 sempurna. Bagaimana dengan makanan 4 sehat 5 sempurna sih Mbak Hadis? Seperti apa makanan yang 4 sehat 5 sempurna? Menurut Mbak Hadis itu gimana? Ada masalah. Oh iya. Yang ada itu gimana gizi seimbang itu makanan yang mengandung dalam jenis dan jumlah yang butuhkan itu nggak hanya makanan tapi juga ada makanan yang itu ada makanan yang beragam yang bisa mineral. Yeah. Terus juga kebiasaan pola hidup yang bersih dan sehat. Hidup yang sehat itu ya sebenarnya bisa dari kita cuci tangan, juga menjaga kebersihan lah dari ya. Karena ketika misalnya kita pasti kan bermanfaat. Jadi makanya perlu banget kita buat menjaga kebersihan diri kita. Terus juga yang selanjutnya itu melakukan aktivitas fisik. Jadi
Ya. Gimana tuh? Ya. Ya. Oh, ya. Ya berarti gizi seimbang itu menjaga makanan, kemudian menjaga pola hidup sehat, kemudian menjaga aktivitas fisik, kemudian eh, berat badan ya yang tadi ya. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang itu kan ya bukan sekarang lagi ya, dari mulai pertama pandemi COVID-19 itu kan eh, ada muncul berita-berita kayak tanaman semisal kayak bawang merah itu bisa khasiatnya itu bisa untuk mencegah COVID-19. Apakah itu benar atau mungkin Kak Hadis mungkin penjelasannya seperti apa? Itu kan berita-berita muncul di TV ya, kemudian di media sosial yang katanya bawang merah ataupun yang lain-lainnya itu bisa mencegah COVID-19, itu bagaimana pendapat dari Mbak Hadis? Oh iya, berarti bawang putih itu tidak kayak misal kita agar kita tidak terkena COVID itu kan tidak ya. Ya intinya mendorong agar imun kita kuat. Ya seperti itu Mbak Adis. Ya. Kemudian itu tadi mengenai itu ya, tanaman khasiat yang misal kayak bawang putih untuk mencegah COVID-19. Dan yang berikutnya mengenai makanan-makanan yang meningkatkan imun. Itu katanya kan tadi bawang putih juga meningkatkan imun. Itu apa saja selain bawang putih Mbak Adis? Selain makanan. Yogurt. Tadi yang terakhir apa? Yang terakhir apa tadi? Yogurt. Ya. Berarti kayak buah-buahan itu penting ya buat menjaga imunitas supaya itu ya. Kemudian kayak yogurt tadi. Terus selain itu ada lagi nggak sih kayak misal kita makan makan apa ya? Makan dengan misal banyak gitu, terus lauknya kayak misal harus ayam, itu meningkatkan imun apa enggak Mbak Adis?
sebenarnya ada banyak orang yang itu makan banyak ketika stres ya. Iya. Itu salah satu yang harus dihindari. Jadi kenapa kita ya dan terkait tidak ya berarti orang gitu. Iya. Jadi ya itu sesuatu itu nggak boleh berlebihan, boleh kekurangan tapi harus cukup. Siap. Kemudian berikutnya untuk pertanyaan yang berikutnya itu mengenai di era pandemi ini itu banyak orang-orang yang stres karena nonton berita, kemudian kayak orang tua itu kan sering nonton berita, kemudian mendengar berita-berita bahwa COVID-19. Kemudian apa sih makanan apa yang bisa menurunkan tingkat kestresan ya? Makanan apa saja yang bisa menurunkan tingkat kestresan? Mungkin kayak saya kan biasanya mengonsumsi es krim ya kalau lagi stres, terus stres ringan gitu ya. Itu apa makanan apa Mbak Hadis kalau menurut Mbak Hadis? Kalau makanan itu Ya. mungkin aku coklat, jadi untuk makanan mungkin makanan sisa tapi jangan berlebihan, misalkan makan oatmeal juga jangan berlebihan juga karena stresnya misalnya kafein terus kalau tidak kebiasaan kayak gitu mana ya meningkatkan berat badan kita malah jadi gitu juga habis berjalan ke alkohol ya bisa kurangi stres dalam waktu cuman malah jadinya stres gitu karena kan ketakutan kan dari COVID hal kayak gitu orang stres kalau bisa malah kalau misalkan kita cerita atau kita sampai terus kebanyakan karena diem sering kayak nonton gadget atau TV kan itu yang kita stres karena yang misalnya kita uang ya itu bikin lebih stres kayak makanya kita lagi stres itu yang positif kalau misalnya kita kayak kita tuh kurang terus pada apa yang udah kita kayak berwisata kayak di tempat-tempat terdekat gitu itu kan juga meningkatkan stres bukan Mbak Hadis? Kayak wisata maksudnya datang ke tempat wisata kemudian itu menurunkan tingkat kestresan enggak? bisa misalkan kamu ya pergi jadi moodnya jam iya lebih untuk mungkin ada tambahan apa Mbak Hadis untuk teman-teman tambahan tentang gizi seimbang pesannya untuk teman-teman ya paling kan ini kan teman-teman semua karena lagi fokus semua ya jadi yang pesannya makanya tetap dijaga terus olahraga positif pokoknya selalu jaga kesehatan jangan menyentuh hal yang tidak penting keluar ya
kita ke sesi tanya jawab untuk para yang sudah nonton di live kita ya, Kak Adis. Itu ada pertanyaan tuh. Yang pertama itu teman kita tuh, Rizko. Kori ya, Mas Kendung ya. Cara menurunkan berat badan itu gimana, Kak Adis? Iya, nggak apa-apa. Ya, yang pertama itu udah pasti niat ya. Dengan dapat hitungannya sendiri. Ya. Lagi itu biasanya kami 30. Nah itu nanti berapa sesuai bicara tabel kebutuhan energi itu berapa kalori, terus berapa kalori itu kayaknya ada dari terus itu kayak yang katanya bisa turun. Ya. Nah itu dia enggak. Enggak. Karena lemak itu dibakar kalau misalkan kita olahraga. Oh, berarti kayak lemon itu nggak menurunkan berat badan ya, Mbak Aris? Enggak mungkin bisa buat bukan berat badan ya. Kayak menghilangkan lemak itu lemon tuh nggak bisa karena yang olahraga gitu lemaknya itu perlu dibakar. Itu ya Mas Rizko, itu cara menurunkan berat badan. Itu yang pertanyaan berikutnya, itu mau tanya dong Kak, Mbak Lum Ayu Ciptasari, bagaimana cara meningkatkan sistem imun di situasi yang tidak punya uang? Wah ini ya cari uang ya. Berarti gimana? Cari uang ya, Mbak Adis? Cari uang terus buat beli makan, beli buah-buahan dan lain sebagainya ya. Yang penting cari kesenangan dan aktivitas yang positif. Ketika kita juga bisa turun gitu. Makanya bersyukur mau punya uang nggak punya uang pasti ada yang lebih. Iya. Ini ada pertanyaan lagi dari Samsul Arif 99. Mbak saya makannya banyak tapi berat BB nggak naik-naik. Berat badan nggak naik-naik itu gimana? Saya juga termasuk gitu, Mbak Hadis. Makan banyak tapi berat badan nggak naik-naik. Makan itu kalorinya sesuai dengan kebutuhan tubuh kalian atau enggak gitu. Itu tiap individu. Jadi nanti kita bisa tahu oh berat badan ini itu makannya berapa kalori. Terus makan. Jadi memang makan juga jangan berlebihan ya. Ukurannya itu kan makan kalau udah kenyang ya udah berhenti kan. Kemudian pertanyaan berikutnya dari dari Rindi underscore yani MZ. Minum susu malam-malam akan menambah berat badan tidak Kak? malam-malam. Ini Mbak Rindi kenapa minum susu malam-malam? Mbak Rindi. Susunya apa Mungkin mungkin SKM ya yang sasetan, mungkin SKM yang sasetan.
Ya tergantung kental manis dia nggak susu ya. Jadi ya ada peringkat buat gitu. Dia bisa gula Ya gitu. meningkatkan berat badan ya. Kayak berarti minum teh juga bisa dong Mbak Hadis. Minum teh manis. Bisa kalau kebanyakannya. Oh, iya iya. Terlalu banyak mengonsumsi. Ini pertanyaan dari Mbak ini Tri Eka 1. Mbak mau tanya gizi seimbang itu ada ideal ukurannya enggak sih? Belum nyimak dari awal. Iya. Betul kan tadi kan udah dijelasin di awal itu jadi ada mengkonsumsi makanan yang beragam, aktivitas fisik, kemudian penggunaan artinya apa ya tadi ya aku lupa. Menjaga pola hidup. Kebiasaan yang bersih. Nah, untuk mungkin ini langsung kita tahu gizi kita tuh gimana enggak ya. Iya. Nah, tadi bisa cek cek itu buat ngukur nanti dari hasil IMT itu berat badan kita tuh kurang, normal, overweight atau obese. Nah itu kita perlu tahu tuh Itu yang Mbak Adis. Itu gitu jawabannya Mbak Eka. Mungkin ada pertanyaan lain dari Pak yang nonton. Ini tinggal 3. Kalau nggak ada, kita. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Rindi yang tadi nanya juga ya. Rindi underscore Yani MZ. Kak kebahagiaan diri salah satu faktor pola hidup sehat tidak? Monggo Kak Hadis. kebahagiaan kita tentu aja jadi salah satu faktor sehat karena kerja dari fisik tapi juga karena kebahagiaan kan Ah, buat kesehatan ya. tuh Itu ada pertanyaan lagi tuh. bakal lebih stabil. Itu gitu Mbak Rindi, kebahagiaan tadi ya yang tanya kebahagiaan. Jadi harus bahagia terus ya. Ya, berikutnya pertanyaan dari Tri Eka 1. Ini nasi goreng enak. Apakah baik, Mbak? Maksudnya baik untuk apa ini? Baik aja ya. Tapi kalau kebanyakan minyak namanya klonyom ya. Ya baik, berarti oh iya terima kasih Kak. Ya sama-sama. Ya, mungkin sudah dicukupkan aja. Mungkin pesan dari Mbak Adis pesan ini untuk menutup diskusi pada malam hari ini, diskusi santuy, ngobrol santuy ya. Itu gue pesan untuk teman-teman semua yang lagi nonton. Jangan lupa makannya itu jangan makan cuma tengah selalu terus keluar kalau kita aja ya keluar di rumah juga jangan makan Jaga jarak. olahraga biar kita juga dapat suatu Makasih ya Mbak Hadi sudah ngobrol santuy sama
saya ya, ini program KKN ya, KKN daring dari rumah. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang udah nonton. Terima kasih juga untuk Mbak Adi, semoga selalu diberikan kesehatan. Semoga cepat wisuda ya. Semoga cepat Amin ya Allah. wisuda. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Monggo Mbak Adi barangkali mau melanjutkan lagi. Terima kasih ya Mbak Adis. Lancar KKN-nya Alfi. Iya, salam dari Vina, katanya Vina Dulus Tuna. Ya, Tuh. salam. Ya, terima kasih Mbak Adis. Sama-sama. Ya. Ya, terima kasih teman-teman yang udah nonton live streaming ngobrol santuy bersama narasumber dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang, mahasiswa semester 7 jurusan kedokteran ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Mungkin nanti diskusi minggu depan, ngobrol santuy minggu depan dengan tema lain. Ya, terima kasih. Kiranya itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang tadi kurang ya, ataupun pertanyaan yang belum dijawab tuh kayaknya sudah dijawab semua ya. Terima kasih untuk semua para penonton. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Simpan ngendi ya, Bu? Ndi caranya ndi? Bagikan. Bagikan nang cerita beli. Let me understand. Dan maning. Pan poperan bayar apa ya? Poperan. Stop ya.